Tuhan berbicaralah. Saat kami beribadah, saat firman-Mu disampaikan, biar Engkau mengerjakan sesuatu yang istimewa bagi kami. Sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang lemah dikuatkan. Karena Engkau Tuhan hadir di tempat ini. Mari bertahtalah atas ibadah ini. Kami persembahkan hati kami, hidup kami bagi-Mu. Kami sambut Engkau, kami sambut firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang sukacita menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik. Shalom. Ya, selamat datang pengantin baru terkasih, ya. Ya. Baik, ya Pak Dwi Ibu Murti, selamat datang dan semuanya. Baik, saudara senang beribadah hari ini? Coba bilang kiri kanan, saya senang beribadah hari ini. Ya. Yang kedua bilang, coba lihat kiri kanan depan belakang, bilang saya senang melihatmu. Wah. Ya, senang ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini seperti yang sudah kita pelajari sama-sama. Kita belajar hari ini suara Tuhan seperti auman singa. Seperti auman singa. Sama-sama bilang auman singa. Oke ya. Nah, saudara boleh next dulu. Bagi saudara yang lihat, baru dia sebagian. Supaya saudara ketahui di gereja ini kita belajar tentang karakter Allah dari penglihatan yang dimunculkan oleh Tuhan di kitab Yehezkiel. Jadi kita belajar sehingga ini hidup dalam kita. Sama-sama bilang karakter Allah hidup dalamku. Sekali lagi, karakter Allah hidup dalamku. Karena saudara ini yang penting. Banyak orang bisa beragama, banyak orang bisa ibadah, tetapi dampak dari ibadah, dampak dari firman, yaitu firman itu hidup dalam kita, mengubahkan kita, sehingga orang bisa melihat firman yang hidup. Oke ya, salah satunya adalah buah karakter kita diubahkan. Nah, di Yehezkiel 1 ayat 10 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Ya, kita tahu ya, di dalam kitab Yehezkiel, Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan dan dia mendapat penglihatan. Dia lihat sebuah penglihatan yang istimewa. Dan dia lihat sebuah sosok yang itu adalah gambaran Allah dan ditunjukkan dengan hal ini. Next. Dan penglihatan ini juga sampai di kitab Wahyu. Kita lihat sama-sama, kita baca 1, 2, 3. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan sama. Jadi di akhir zaman, di dalam kitab Wahyu, bagaimana ketika Yohanes dibawa di Pulau Patmos, dan dia melihat gambaran tentang yang akan datang, dan dia melihat sebuah tata, dia lihat sebuah penglihatan yang istimewa, dan dia melihat tahta Allah itu, di sana ada sebuah sosok, sama seperti yang dilihat oleh Yehezkiel. Mengapa kita mempelajari ini? Gambaran ini adalah tentang gambaran yang akan datang. Sama seperti hidup kita. Gambaran hari ini belum sempurna. Katakan, saya belum sempurna. Itu sebabnya kita butuh disempurnakan. Ya, ada sebuah lagu itu dikatakan sempurna. Nah, saudara dengar, itu sebabnya kita belajar ini supaya kita melihat pola yang sempurna. Karena kalau kita nggak lihat pola, kita nggak punya namanya gambaran, tujuan, kita nggak punya model. Itu sebabnya kita belajar ini. Yang pertama kita sudah belajar tentang lembu. Dan 2 bulan ini, bulan lalu dan bulan ini kita akan belajar tentang singa. Coba next lagi. Tentang singa. Sama-sama bilang, singa. Siapa pernah lihat singa? Angkat tangan. Wah, singa benaran. Bukan singa di video, di TV. Soalnya di Makassar ini nggak ada kebun binatang ya. Ada pun nggak ada singanya ya. Siapa sudah pernah lihat singa benaran? 1, 2, 3. Wah, saya udah pernah lihat singa macam-macam. Di Sumatera ada, di Jawa ada.
Sampai suatu kali saya pernah lihat singa di kebun binatang terbesar di dunia, di Afrika. Wah, waktu saya pergi, di National Forest itu, luas sekali. Dan waktu kami naik mobil di bawah, kami lihat gerombolan singa. Wah, di situ pertama kali saya lihat singa di alam bebas. Biasanya saya lihat singa sirkus, singa di kebun binatang. Dan saudara, mengapa penting? Kemarin kita sudah belajar tentang lembu, kita akan belajar tentang singa. Nah, singa ini, mengapa penting karakter Allah? Singa ini pertama kali direferensikan kepada Allah atau Yesus, yaitu ketika yang namanya Yakub, anak dari Ishak, kakeknya Abraham, ketika dia mau mati, dia panggil anaknya 12 laki-laki, yang ke-13 Dina. 12 anaknya laki-laki ini dia doain, dan diberikan nubuatan. Untuk Yehuda, ini nubuatannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yehuda adalah seperti apa? Anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10. Next. 1, 2, 3. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk apa? Bangsa-bangsa. Jadi lihat, Yehuda ini nggak tahu bahwa lewat dia dan keturunannya akan muncul seseorang yang datang dan berhak untuk menerima yang namanya tongkat kerajaan yang tidak pernah bergeser itu. Itu sebabnya raja-raja di di Israel itu dari suku bangsa Yehuda. Tahukah saudara, sebelum bangsa Israel mempunyai raja, Tuhan adalah raja mereka. Lalu mereka lihat bangsa-bangsa lain punya raja. Lalu mereka berdoa dan mereka berkata kepada Musa, mereka berkata supaya mereka punya pemimpin. Musa pemimpinnya, tapi Musa bukan raja. Lalu naik pemimpin selanjutnya siapa? Yosua. Tapi Yosua bukan raja. Lalu masuk di kitab hakim-hakim. Semua hakim-hakim, tapi bukan raja. Sampai akhirnya kita tahu ada seorang nabi besar, yaitu siapa? Samuel. Dia memimpin bangsa itu, seorang nabi. Terus, tetapi bangsa itu mulai melihat bangsa-bangsa lain punya raja. Dan mereka bilang, kami mau raja. Dan disitulah Allah berkata, mereka bukan mau raja, tetapi mereka menolakku. Dan akhirnya waktu itu terjadilah. Tuhan mencoba membuat mereka mengerti, kalau manusia menjadi raja atasmu, belum tentu manusia itu bisa menolongmu. Dan akhirnya Tuhan tolong supaya firman ini digenapi. Raja pertama bangsa Israel, namanya siapa? Saul. Tapi dia dari suku apa? Benyamin. Sementara firman Tuhan, nubuatannya dari suku apa? Yehuda. Itu sebabnya ketika Saul sebagai raja dan dia gagal, naiklah seorang raja yang baru, yang muda. Namanya siapa? Daud. Daud itu dari mana? Dari Makassar. Makanya ada GKKD, Gereja Kristen Kemah Daud. Daud itu dari suku apa? Yehuda. Dan terus, itu sebabnya dari keturunan Daudlah terus semua raja bangsa Israel. Sampai kita tahu, Yesus itu, dia waktu bulan Desember, semua saudara pernah mendengar khotbah tentang Natal. Yesus itu lahir dari keturunan siapa? Daud. Baik dari sisi Maria maupun dari sisi Yusuf. Mereka dua ini dari keturunan Daud. Itu sebabnya yang dikatakan sampai dia datang yang berhak atasnya adalah Yesus. Makanya, coba lihat, next, di kitab Wahyu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu apa? Tunas Daud telah menang. Sehingga dapat membuka apa? Gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi saudara tahu apa yang terjadi? Yang namanya Yohanes di Pulau Patmos, waktu dia melihat penglihatan itu, lalu dia lihat ada sebuah gulungan kitab. Sama-sama katakan, gulungan kitab. Di dalam gulungan kitab itu tertulis nama orang-orang yang ditebus, yang akan tinggal bersama dengan Allah, yang disebut mereka ini akan menerima yang namanya mahkota kehidupan.
Tetapi gulungan kitab itu nggak ada yang bisa buka. Malaikat juga nggak bisa, nabi-nabi juga nggak bisa. Maka muncullah yang namanya ini, yaitu tunas Daud. Yaitu siapa? Yesus dari Yehuda itu. Dan saudara, kita akan belajar mengapa sampai penting hal ini. Kita sudah belajar next tentang singa ini. Kita sudah belajar karakter tentang singa. Kita sudah belajar dalam bulan lalu ada 3 hal. Yang pertama apa? Kecakapan berburu. Kita belajar kemarin bagaimana singa itu cakap berburu ya, strateginya. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga harus punya kecakapan. Katakan sama-sama, punya kecakapan. Bukan cakep, cakep itu ketampanan. Tapi kecakapan itu ketangkasan, kehebatan, punya strategi. Sekolah harus punya strategi, bisnis harus punya strategi, pelayanan harus punya strategi. Selanjutnya kita belajar kemarin apa? Berperang seperti singa. Berperang seperti singa. Bagaimana kita tahu kemarin bagaimana singa itu berperang. Dia tahu bagaimana caranya. Dia intai. Dia tahu kapan keluar waktu yang tepat. Dia tahu masuk lewat mana. Kita belajar. Sama anak Tuhan juga seperti itu. Kalau kita berperang, nggak sembarangan memukul. Gitu loh. Kita berperang, kita tahu musuh kita. Jangan sampai temannya jadi musuhnya. Kita belajar kemarin. Kalau kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan siapa? Penguasa di udara. Kita berperang kemarin kita belajar bahwa kita punya perlengkapan senjata perang. Saudara, banyak anak Tuhan gak tahu bahwa dia punya kelengkapan senjata perang. Dia selalu kalah dalam pertempuran. Dia ikut lagunya itu siapa itu? Orang-orang dunia itu. Jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah katanya. Kasihan. Saudara dengar baik-baik, kita anak Tuhan berperang dengan kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. 3, kita belajar kemarin seperti keberanian seperti seekor singa. Kita belajar, semua yang lain mundur, singa tetap tegak berdiri. Dia naik di atas apa? Bukit. Dan dia deklarasikan kekuatannya. Dia berani. Banyak anak Tuhan gak berani. Itu sebabnya kita belajar tentang 3 hal ini. Hari ini kita belajar next tentang Auman, seekor singa, bukan seorang. Next kita lihat sama-sama. Auman, seekor singa. Simbol. Simbol. Kata-kata sama simbol. Oke. Saudara, setiap kali saudara mendengar suara singa di televisi, itu bukan suara singa yang sebenarnya. Betul, itu bukan. Untuk mempersiapkan khotbah ini, saya dengar berbagai macam YouTube tentang suara singa. Dan saudara tahu bahwa suara singa terbaik yang pernah dimunculkan di TV adalah suara singa film The Lion King. Dan suara singa film The Lion King itu bukan asli, tapi editan. Itu suara seorang manusia yang mempraktekkan seperti suara singa, dan dia pakai tong sampah membuat suaranya jelas. Ya, luar biasa. Jadi oleh sebab itu yang saudara dengar, nanti kita akan lihat video tentang suara singa. Tapi saya jelaskan dulu, yang pertama, suara singa itu simbolnya yang berbicara tentang teritorial, katakan teritorial. Jadi kalau singa itu mengaum, itu jaraknya, saudara bisa baca itu sampai berapa? 8 kilometer, sama-sama bilang 8 kilometer. Saudara tahu nggak 8 kilometer itu sejauh apa? Mana ke mana? Sudi yang sampai Taman Rea. Saudara 8 kilometer itu 8.000 meter. Saudara tahu nggak? Itu tol Petarani, tol layang ujung sampai ujung sana. Itu hanya berapa kilometer? Kalau nggak salah hanya 2 kilometer, nggak sampai 2 kilometer, 1,3 ujung ke ujung. Itu pun jauhnya udah minta ampun. Ini 8 kilometer. Jadi kalau singa itu mengaum, dia sedang membuat tanda. Katakan sama-sama, tanda. Sejauh suara ini bisa didengar, itu adalah wilayah kekuasaanku. Dia ngomong gitu. Itu sebabnya kalau dia mengaum, dia sedang ngomong. Ini wilayah teritorialku. Nggak boleh masuk. Kalau kau masuk di sini, kau berhadapan denganku. Itu membuktikan bahwa dia punya otoritas, punya kuasa.
Katakan sama-sama, otoritas dan kuasa. Ada orang punya kuasa, tapi nggak punya otoritas. Ada punya otoritas, tapi nggak punya kuasa. Apa bedanya? Saudara kalau lihat polisi, saudara lihat polisi ya? Saudara lihat polisi berdiri di pinggir jalan, saudara nggak bawa STNK, padahal polisinya nggak lihat saudara, apa yang terjadi? Kita takut, betul? Karena apa? Dia punya otoritas. Di kampung halaman saya, ada seorang laki-laki yang sudah tua, maaf, dia itu hampir seperti ODGJ. Tahu ODGJ ya? Orang dengan gangguan jiwa. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau dia ribut, wah, dia pokoknya gangguin semuanya. Tinggal kita telepon yang namanya petugas. Kalau sudah datang baju putih-putih itu petugas, pernah lihat ya? Petugas jemput itu, datang saja nggak bikin apa-apa, dia langsung kayak ayam atau kucing disiram air untuk dia. Itu namanya otoritas. Otoritas. Tapi ada orang punya otoritas namun palsu. Walau dia pakai jubah yang melambangkan otoritas dia, tapi hidupnya tidak baik sehingga nggak punya kuasa. Buktinya, masih lihat? Ada orang-orang di ayat di dalam Alkitab. Mereka mengusir setan anak-anak Skewa. Mereka adalah dengan otoritas imam. Imam. Mengusir setan pakai nama Yesus. Setannya keluar nggak? Nggak keluar. Bahkan setannya merusak hidup mereka. Karena mereka nggak punya kuasa. Nah, singa itu dengan wilayah teritorial yang ada, dia sedang bilang apa? Ada otoritas dan ada kuasa. Sama-sama katakan otoritas dan kuasa. Nanti kita akan belajar firman Tuhan tentang hal ini. Yang kedua, besarnya suaranya itu 114 desibel. Nah, kita akan lihat sama-sama nanti, kita akan dengar. Coba kita sama-sama, boleh itu yang video tentang desibel. Apa sih itu? Desibel itu satuan suara. Coba kita dengar. Kalau 114 itu mirip dengan suara apa? Coba lihat ya. 114. Jadi lihat, orang bernafas, dengar jam, berbisik 30 desibel. Suara, miau, itu 45. 60 orang berbicara, ngorok. Suami-suami istri yang ngorok itu 65 desibel. Batuk 70 desibel. Mandi, ya. Suara flush toilet 70 desibel. Supaya saudara boleh bayangkan suara singa itu, vacuum cleaner. Terus di pesawat, anjing, wah itu 80. Ya. Blender makanan. Ini kalau saudara nonton bioskop itu ya 85 desibel. 88. Ya, bersin. Pernah kalau orang bersin? Kan enggak jarang orang. Wah, terus alarm, terus saudara lihat nih bayi nangis. Nah, kalau Prince nangis, ya. Nih alarm, ini alarm kebakaran. Motor, nanti ya. Wah, naik klub. Saudara di belakang sana, wih, kalau malam minggu sampai dengar sampai sini, saudara. Nah, ya. Tuh, tonton helikopter. Bunyi helikopter, saudara. Itu loh ya. Terus, nah, yang terakhir ini. Ya, oke, di pause dulu. Nah, gitu loh. Saudara, suara singa itu besar. Suara singa itu besar. Jadi jangan saudara pikir suaranya itu kecil. No. Suaranya itu besar. Wah. Saudara nanti buka YouTube. Bagaimana cara menggunakan suara singa, membuatnya. Sampai saya belajar, saudara. Jadi caranya itu dengan cara saudara buat begini. Saudara bisa mengorok. Baru dia itu dua. Begitu suara singa, saudara. Saya sampai belajar. Praktek. Mau lebih keras? Itu saya belum keras suaranya. Saudara dengar baik-baik. Suara singa, sama-sama katakan suara singa.
Yang kedua, singa itu kalau umpamanya mengaum, dia itu sedang berkomunikasi. Dan juga untuk mengumpulkan orang. Dia komunikasi untuk apa? Dia mau kasih tahu. Kalau dia mengaum itu, dia mau kasih tahu. Hei, kawananku, aku di sini. Jadi, semua anak singa, istri singa, cucunya singa, karena mereka itu makhluk sosial, mereka itu punya kelompok-kelompok. Sejauh suara singa bisa didengar, maka pergi anaknya, cucunya. Tapi kalau sudah tidak terdengar, itu berarti dia di luar jangkauan. Makanya komunikasinya bisa putus. Itu sebabnya singa dia akan mengaum untuk memanggil anak-anaknya. Lalu dia akan hitung ketika anak-anaknya nggak pas jumlahnya, dia akan terus mengaum. Dan hebatnya singa itu, saudara, nggak seperti kita. Contoh, yang nyanyi. Saudara bisa nyanyi kan ya? Kalau kita nyanyi, kan kita buang nafas dan tarik nafas. Ibu Elda penyanyi juga nih. Kalau kita buang nafas, tarik nafas, ada jedanya dan susah nyanyi. Kalau singa itu, baik dia tarik nafas maupun keluar nafas, suara ada. Inhale, exhale. Gitu loh. Dia bisa bersuara. Makanya suaranya itu bisa bum 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 mengaum terus. Dan singa itu pinter. Saya baca di National Geographic. Singa itu nggak tiap saat dia mengaum. Kalau untuk memanggil yang namanya keluarganya, cucu ponaan dan semuanya, dia tahu saat udara itu tebal, gitu loh. Jadi kalau udara itu tipis, dia nggak akan mengaum. Tapi dia akan pakai ketika tebal, dia bisa rasa ini cocok mengaum. Dan auman itu akan membuat suaranya begitu besar. Jadi nggak sembarangan dia. Gitu loh. Dan suara singa itu selalu, kalau dia sudah sebagai kepala, dia bersuara itu memanggil untuk kumpul. Yang terakhir biasanya, singa itu untuk mating. Mating itu untuk dia berkelamin. Atau untuk dia sedang mensterilkan. Kalian kesana. Saya sedang dengan istriku, begitu loh. Dan yang terakhir yaitu untuk menunjukkan kemenangan. Jadi kalau singa itu berperang, berkelahi, dia menang, terakhir dia akan seperti itu suaranya. Dia akan Nah, ini ada video satu lagi, Indri coba. Video ini menunjukkan 5 skala tentang singa. Bagaimana dia bersuara. Coba lihat. Nah, saya nggak bisa contohkan semuanya. Dan saya saudara lihat saja. Kenapa? Ranking Lion's Loudest Roar. Dia tenang aja begitu, saudara. Nah, ini bangunkan orang. Sahur, bangun. Nah, itu bangunkan. Nah, ini lagi berburu. Gitu loh ya. Nah, ini. Kalau dia lagi marah. Nah, ini. Which one is the loudest? Share it on the comment section. Ranking Lion's Loudest. Jadi saudara dengar suaranya. Jadi dia itu punya tipe-tipe macam-macam. Nah sekarang menarik sekali kenapa Tuhan menggunakan singa ini sebagai simbol. Yuk kita lihat firman Tuhan. Next. Kita baca sama-sama. Di dalam Hosea 11 ayat 10. 1, 2, 3. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Saudara, ini next. Kenapa firman Tuhan ini dimunculkan? Jadi di kitab Hosea pasal 11 ayat 10, ini bangsa Israel, mereka itu adalah bangsa yang tidak ikut Tuhan, degil, keras hati. Mereka ikut bangsa lain, mereka ikut Allah bangsa lain. Dan Allah datang dengan kasih yang lembut kepada mereka. Karena kasih Allah yang lembut, bangsa ini seakan-akan tidak mempedulikan Tuhan. Dengar baik-baik. Allah datang dengan kasih yang lembut, malah dimainin.
Oke, stop, dengar. Saudara pernah lihat nggak anak-anak? Waktu orang tuanya, jangan gitu nak, jangan gitu. Anaknya ngelunjak, betul? Ada video itu tentang parenting. Kalau seminar parenting, begini. Nak, sudah jam 10, tidur. Iya mama. Nak, sudah jam 10, tidur. Iya mama. Dia bilang, terus orang tuanya bilang, parenting yang nggak berhasil. Langsung dia berubah. Sudah jam 10. Anaknya langsung tak bangga, langsung. Saudara, bangsa Israel kondisinya seperti itu di Hosea pasal 11. Sudah dibilang, kau ikut Allah bangsa lain, kau akan hancur. Hidupmu akan rusak. Tapi lihat, Bapa ngasih ngomong dengan lembut. Tapi hati mereka degil, keras. Sehingga Tuhan datang dengan disiplin yang tegas. Dia datang seperti singa. Kadang-kadang kita lihat Tuhan itu seperti Sinterklas atau Doraemon yang bisa kita permainkan. Tuhan itu bisa datang dengan ketegasannya. Dia tegas, dia datang seperti singa. Suaranya menggentarkan orang-orang. Membuat mereka takut. Kadang-kadang kita perlu paham hal ini supaya, bukan kadang-kadang, kita perlu paham hal ini supaya kita nggak mau main-main dengan suara Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Ada orang bilang, kenapa korupsi di Indonesia merajalela? Ya karena hukumannya ringan. Makanya orang lomba-lomba. Coba hukumannya berat dan dipertontonkan. Contoh seperti di Cina. Saudara tahu, hukuman orang korupsi di Cina itu luar biasa kejam. Bukan hanya pelakunya. Saudara tahu, semua keluarganya dimiskinkan. Nggak dapat kerjaan, dipecat, diisolasi. Ngeri. Itu sebabnya nggak ada. Dan diumumkan. Kalau kita sudah korupsi, ditutup-tutup wajahnya. Keluarganya masih happy-happy. Dari jeruji pakai baju orange, masih nari-nari. Di sana nggak ada. Karena disiplinnya tidak tegas. Dengar baik. Dengar baik. Jangan Tuhan sampai disiplin kita tegas seperti singa. Kalau dia bicara dengan lembut, dengar. Jangan sampai Tuhan bicara keras. Bilang ke dalam hatimu, jangan sampai Tuhan bicara keras. Sekarang bilang kiri kananmu, jangan sampai Tuhan bicara keras padamu. Oke? Lihat, saya tanya saudara, kalau orang tua sudah bicara keras itu artinya apa? Sudah marah, degil, Anda keras. Betul? Ya. Next kita baca di kitab Amos. Tuhan mengaum seperti singa. Oke, kita baca 1, 2, 3. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah apa? Padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Lihat dia ngomong saudara. Kering saudara padang. Next satu lagi. Amos pasal 3. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapa yang tidak bernubuat? Next. Saudara, di kitab Amos ini, Tuhan lagi bicara soal apa? Dia ngomong begini. Hei bangsa Israel, aku mengasihimu. Dan dia datang dengan suara singa. Dia muncul untuk 2 hal. Yang utama, ada beberapa lain, tapi ini saya buat yang paling utama. Yang pertama, dia hukum bangsa Israel karena pemberontakannya. Tapi yang kedua juga, dia hukum bangsa-bangsa yang menyesatkan bangsa Israel. Dia datang dengan penghakiman. Suaranya, otoritas singa seperti raja hutan. Suaranya, dia datang. Saudara, mengapa ini kita perlu? Sekali lagi, menjelang akhir zaman ini, ada banyak orang yang bermain-main dengan Tuhan, bermain-main dengan kebenaran. Berulang-ulang ditegur. Saudara, saya pernah ngalami. Ulang-ulang ditegur, tapi nggak mau bertobat. Sampai akhirnya saya ngalami penghukuman. Itu seperti suara yang keras. Membuat sakit, membuat malu. Tetapi Tuhan harus lakukan supaya pemberontakanku tidak makin jauh. Ada banyak orang, saudara mau pilih apa? Dibiarkan untuk saudara hidup sebagai pemberontak atau di stop? Tuhan pilih stop.
Itu sebabnya cara Tuhan menghentikan kadang-kadang tidak enak. Jujur saudara, kadang-kadang cara Tuhan menghentikan kita dari pemberontakan kita nggak enak. Kadang-kadang tidak enak. Itu sebabnya kita perlu. Ada orang, saya pernah bertemu. Lalu mereka ini menikah. Di tahun yang kelima, ketemu, belum punya anak. Kenapa belum punya anak sampai 5 tahun? Saudara, di tahun kelima saya bertemu keluarga ini. Saya tidak kenal suaminya. Istrinya pernah saya kenal. Tiba-tiba menghubungi, kami ketemu. Singkat cerita, ditemukan bahwa laki-laki ini berbuat tidak baik. Sebelum dia menikah, bahkan setelah menikah, masih dengan perempuan lain. Saudara dengar, masih dengan perempuan lain. Padahal sudah menikah. Gitu loh. Dan saya bilang, benar ya, saya tanya sama istrinya, keluarga sudah tahu ini? Kalau keluarga tahu, mungkin kami akan diceraikan. Lalu ditanya Pak Pendeta, kalau cerai itu Tuhan marah enggak? Saya bilang, Tuhan tidak marah, tapi Tuhan murka. Saudara dengar, laki-laki ini, saya bilang, ayo bertemu Pak dengan suaminya. Ketemu. Lalu bilang, Pak Pendeta bisa nggak bertemu, jangan di tempat umum. Di mana? Di tempat sepi saja. Ya udah, saya ajak kami ketemu di sini. Karena apa? Nanti malu kalau nangis atau ketahuan dosanya. Benar, baik-baik. Saya bilang, saya bersyukur Bapak mau datang dan ngobrol. Karena kalau tidak dibongkar sekarang, siapa yang jamin tahun selanjutnya? Dan saya bilang, hari ini kita belajar, bisa jadi. Boleh sama-sama bilang, bisa jadi. Mereka belum punya anak karena Tuhan mau bereskan sang suami. Jajan di sana-sini, saudara. Bahaya. Bahaya. Maaf, ada namanya penyakit menular dari perbuatan seks. Istri bisa kena, anak bisa kena. Saudara dengar baik-baik. Kalau sampai Tuhan menghentikan kita dengan cara yang keras seperti suara singa, dengar, bukan Tuhan tidak baik bagi kita. Bukan Tuhan benci kita, bukan. Tapi Tuhan sampai kepada level itu, supaya engkau gemetar, engkau disadarkan, supaya engkau berhenti. Dan pada saat yang bersamaan, yang merusak hidupmu juga akan berhenti. Gitu loh. Bukan Tuhan tidak sanggup, langsung hentikan segera. Tuhan tuh panjang sabar. Dia tahu cara terbaik untuk mengarahkan saudara dan saya. Mungkin ketika papa dan mamamu bicara negur kau belum bertobat. Mungkin gurumu tegur kau belum berhenti. Mungkin pimpinanmu tegur kau belum berhenti. Sampai akhirnya kecelakaan di jalan raya membuatmu berhenti. Saudara dengar, jangan sampai itu terjadi. Bilang kiri kanan, jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Tuhan itu adil. Untuk bangsa-bangsa yang menyesatkan bangsa Israel, dia habisin semuanya. Tapi untuk umatnya, dia panggil. Kadang-kadang dia harus bawa ke pembuangan. Kadang-kadang dibuat mereka ditindas. Kadang-kadang mereka harus diperangi. Kadang-kadang mereka harus kelaparan. Supaya mereka sadar kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa di dalam perjanjian baru di kitab Roma kita belajar. Bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Izinkanlah teguran Tuhan membawa kebaikan. Makanya kita lihat, suara-suara Tuhan ini harus menolong kita. Aware tentang suara Tuhan yang bersama kita, tapi juga pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan, suara Tuhan ini menguasai kita, sehingga kita bisa menjadi suara Tuhan bagi orang lain. Katakan amin. Suara Tuhan kepada orang lain. Suara Tuhan. Kadang-kadang kita nggak berani untuk tegur orang.
Biarin aja lah. Saudara, ada temannya San sedang menginap di atas. Saya ajak, ayo ibadah. Oh, kami mau pulang, Om. Oke, baik. Sebelum pulang saya mau tanya. Jangan sampai orang tuamu bilang kamu tidak beribadah hari Minggu karena kamu nginap di rumah ini. Jauh. Saya nggak mau bersalah sama orang tuamu. Dengar ya, saya tidak mau salah. Kalau papamu tanya, mamamu tanya, saya akan bilang, saya udah ajak beribadah. Jadi kamu mau beribadah kapan? Nanti sore, nanti sore. Betul ya? Ya. Saudara, kita perlu tegur orang. Saya pernah waktu di Palu, yang namanya bencana. Saudara dengar baik-baik. Jadi waktu bencana, kami pergi ke sebuah daerah, di mana pembangunan rumah ini dibiayain oleh sebuah yayasan. Dan saudara tahu, orang yayasan itu ikut dengan saya. Tapi nggak tahu, kontraktor ini nggak tahu bahwa kami itu dari yayasan yang membiayai pembangunan itu. Yang datang ini orang Tionghoa. Jadi mereka butuh yang bisa menemani di sana. Saya pergi. Bagus ini titiknya, lokasinya. Yuk kita pergi. Dia lihat bangunannya, dia lihat marketnya. Saudara, insinyur. Kalau saudara tahu insinyur itu, di matanya ada sentimeter, saudara. Ada meteran di matanya. Dia bilang, kok lebih kecil kayaknya? Begitu. Dia lihat, jadi sudah terbangun satu blok. Satu blok lagi ini sedang dikerja. Kayaknya lebih kecil ini, saudara. Tiba-tiba kita datang. Halo Pak, iya sedang kerja ini segala macam. Ya, ngobrol bla 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 bla. Wah. Oh, dari mana Pak? Saya dulu yang buka. Dari mana ini bukunya? Cerita bla 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 bla. Ukuran, iya kami lakukan ini sesuai dengan ukurannya ini segala macam semuanya itu. Oh ya, wah bapak nih, dia nggak bisa sabar lagi. Dia bilang, Pak ini ukurannya berapa? Oh ini 65 Pak. Enggak. Saya lihat ini 60 gitu loh. Enggak Pak, kami segala macam. Juga. Pokoknya bagus bilang, Pak dengar baik. Saya yang gambar. Mereka. Ngotot tukangnya. Dia bilang, sini meteran. Set, ditarik. Berapa? 60. Ini mana 5 cm lagi. Meles orangnya. Wah, kita kan hanya korupsi 5 cm Pak. Pejabat-pejabat negara korupsinya triliun Pak. Kami hanya 5 cm. Menyala abangku. Menyala dia. Palu begitu panas. Dan dia menyala. Menyala. Wah, dia sungguh. Saudara. Pilih. Saya stop dan tidak gaji kalian semua atau perbaiki. Gitu loh. Saya lapor polisi. Makin takut. Saudara pilih bagaimana? Kadang-kadang Tuhan datang, ngobrol baik, tegur lewat sana, sini, dan semuanya. Dengar baik-baik. Kapanpun kita ditegur, beri diri kita. Karena itu untuk kebaikan. Katakan untuk kebaikan. Nah, kita mau lihat aplikasi ini supaya hidup dalam kita. Supaya suara Tuhan itu dalam kita. Dan suara kita yang ada, suara Tuhan itu menjadi suara kita kepada orang lain. Next. Yang pertama, kita baca dulu Amsal 18:21. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai siapa? Apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dengar baik-baik. Hidup mati dikuasai siapa? Apa? Lidah. Ini perkataan, mulut. Jadi apa yang keluar dari mulut ini bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Dari mulut yang sama keluar berkat dan dari mulut yang sama keluar apa? Kutuk. Hati-hati. Hati-hati. Ada orang bilang ini tidak enaknya orang Kristen. Tapi sekaligus juga untungnya jadi orang Kristen. Karena apa? Perkataan kita itu berkuasa. Kalau kau bilang perkataan itu, yang kau ucapkan itu kutuk, ya itu akan terjadi.
Maaf kau bilang sama anak kita, BODOH. Doa gitu. Ya jadi gitu dia. Lalu dia pulang. Rapornya semua merah. Kenapa merah? Loh kan mama yang bilang aku BODOH. Hati-hati saudara. Dengar baik-baik. Perkataan kita. Next, ada firman Tuhan lagi. Ini menarik. Yuk kita baca lagi. 1, 2, dan 3. Hai Sion, pembawa apa? Kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Apa? Nyaringkan suaramu apa? Kuat-kuat. Sama-sama bilang kuat-kuat. Yang kedua, nyaringkan suaramu. Jangan takut. Katakan pada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lanjut lagi ayat 10-nya, kita baca. 1, 2, 3. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan apa? Kekuatan. Dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara dengar baik-baik. Kita sebagai pembawa kabar baik. Nih, pembawa kabar baik. Saudara dikirim di sekolah, di kampus, di kantor. Kau tinggal di kompleks perumahan. Kita diutus Tuhan sebagai pembawa kabar baik. Katakan amin. Kita bawa kabar baik, bukan kabar busuk, bukan gibah. Enggak, kabar baik. Engkau diperhadapkan, dipertemukan dengan siapapun, supaya dari mulut kita keluar kabar baik. Saya tanya saudara, saudara suka bertemu dengan orang yang membawa kabar baik atau kabar buruk? Sekarang coba lihat wajah kiri kananmu. Kira-kira itu wajah pembawa kabar baik atau kabar buruk? Ya, bawa kabar baik. Sama-sama bilang bawa kabar baik. Saudara, di sini, di kitab Yesaya ini menunjukkan bagaimana bangsa Israel itu, bangsa yang dipilih Tuhan, mereka adalah bangsa yang berjalan bersama dengan Tuhan untuk bercerita kepada semua bangsa. Ada Allah yang hidup. Allah yang mendengar ketika umatnya berseru, berdoa. Allah yang berperang ketika kami diperangi oleh musuh kami. Allah yang bertindak saat kami berseru kepada namanya. Jadi saudara dengar baik-baik. Untuk seperti ini, nyaringkan suara dengan apa? Kuat. Katakan sama-sama, dengan kuat. Nyaringkan suara, jangan takut. Jangan takut saudara. Jangan takut. Pembawa kabar baik. Saudara, justru kalau kabar buruk orang diam-diam sembunyi. Kalau kabar baik suarakan. Gitu. Coba dengar baik. Kalau hamil di luar nikah itu kabar baik, kabar buruk. Makanya kan diam-diam. Tapi kalau sesudah menikah lalu hamil, itu kabar baik atau kabar buruk? Akan dibuat surprise. Betul? Dan segala macam, berbagai macam cara sama. Kabar keselamatan itu kabar baik. Katakan amin. Kabar keselamatan itu kabar baik. Sama-sama katakan, kabar keselamatan itu kabar baik. Sekali lagi, kabar keselamatan itu kabar baik. Orang perlu tahu hal itu. Orang perlu tahu. Ada orang pernah kita doakan di sini. Dia diikat oleh roh jahat. Lalu kita berdoa. Dan tiba-tiba dia berubah jadi orang lain. Ada roh yang menguasai dia. Lalu kita bilang sama dia, dengar, dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau berharga. Tidak. Oh iyakah aku berharga? Tidak. Jadi dua-dua saudara gitu. Jadi kita teriak, kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Ya. Pembawa kabar baik. Hari Jumat kemarin kita belajar, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Setiap kali engkau tergoda untuk melakukan dosa atau kejahatan, teriak pada dirimu, aku diciptakan untuk perbuatan baik. Setiap engkau tergoda untuk berdosa, teriak, nyaringkan suaramu, biar telingamu dengar. Betul saudara. Kalau engkau lakukan itu, orang berdosa di sekelilingmu pun akan diam. Saya sudah pernah kasih tahu saudara waktu saya dulu kerja sebelum saya full time.
untuk rebutan tender proyek. Ada perempuan dikasih ke saya. Datang saudara, ajak makan. Istimewa, makanannya, restorannya mantap saudara. Woi, saya pikir yang datang ini perusahaan siapa? Yang datang perempuan. Jujur, dari segala banyak hal, dia lebih cantik dari istri saya. Tapi dia lebih berdosa. Waktu dia datang, saudara, saya bingung. Ngapain ini orang datang di mejaku? Yang kirim pesan siapa? Yang datang siapa? Dia bilang, saya dikirim di perusahaan ini dan semuanya. Saudara, dia mulai bicara, saya pikir, ini sekretarisnya kah? Pelan-pelan saya mulai dengar, tapi hati saya sudah gedebuk-gedebuk. Karena apa? Saya tahu ini dosa, ini dosa, ini dosa. Makin besar, makin besar, makin besar. Saya berdoa dalam hati, terus tiba-tiba terus dia ngomong, dia mulai ngomong yang tidak baik. Langsung saya gini mejanya, Mbak permisi. Mbak masih muda, Mbak cantik, Mbak punya masa depan. Jangan isi masa depan dengan begini. Saya sudah beristri, saya seorang suami. Saya puas dengan istri saya tidak butuh perempuan lain. Terus berani ngomong sama dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Perusahaan yang mau kerja dengan kami, telepon saya. Gitu. Pak Agus, saya minta maaf apa? Kami gini. Saya bilang, Pak maaf, kami nggak bisa kerja sama dengan Bapak. Aduh Pak, maaf. Sekalipun harga Bapak lebih rendah dari yang lain. Maaf, saya tidak bisa terima. Saudara dengar, harus berani. Saya pernah disuruh tanda tangan satu map. Yang itu bohong, itu dosa. Saudara, saya tidak mau. Dibilang, maaf saya tidak mau. Sampai pemilik perusahaan tempat saya dulu pernah kerja. Saya bilang, Pak silakan. Kalaupun saya harus dipecat gara-gara ini silakan. Bapak tahu sejak saya kerja di perusahaan ini, saya tidak pernah melakukan hal yang buruk. Dan kalau nama saya ditulis untuk mengerjakan ini, maaf saya tidak. Saya berani. Saudara kenapa? Saya tahu. Sekali saya lakukan itu, dengar baik-baik. Sekali saya lakukan itu, suara kebenaran dalam hati ini akan mati. Dan perlahan suara muncul suara. Next, kita lihat aplikasi selanjutnya. Saudara lihat. Ya, kita baca Efesus 4 ayat 29, 1, 2, 3. Janganlah ada apa? Perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya apa? Beroleh kasih karunia. Saudara, perkataan kotor. Oke. Ini gampang membuat saudara mengerti. Oke. Saudara pernah lihat got? Bau atau tidak? Bau atau tidak? Ada yang suka berenang di got? Enggak ya? Dengar baik-baik. Jangan sampai mulut kita bau got. Jadi lihat. Itu lebih daripada bau tai gigi, saudara. Kalau perkataanmu tidak baik. Ada seorang teman hamba Tuhan, kalau saya sebut saudara kenal dia. Dia bicara sama saya tahan nafas. Oh Tuhan Yesus. Sampai secara tidak sengaja saya bawa itu, apalagi namanya itu, permen kertas yang bisa bikin segar. Tahu ya? Saya kasih dia makan. Saya terbebas. Ini kami di mobil sama-sama. Ber-AC mobilnya, saudara. Berdua. 5 menit kemudian ngobrol, keluar baunya. Oh Tuhan, makan lagi. Sampai akhirnya saya bilang, Bapak kan hamba Tuhan. Akan ketemu dengan banyak orang. Pak maaf, nafas Bapak bau, saya bilang. Saya tanya kenapa, dia bilang begini, saya punya gigi berlobang. Nah, diperbaiki ya tuh Pak. Gitu. Dia mau keluar negeri minggu depan, saudara. Saya bilang, saudara bayangkan, bicara sama orang di luar negeri dengan nafas bau. Pesan tidak didengar, bau yang tersimpan. Dia bilang, kita ketemu dengan hamba Tuhan itu, yang mana? Yang bau nafasnya. Sama, dia akan bilang, tahu itu Ibu Elda? Yang mana? Yang perkataannya kotor? Atau tahu itu Ibu Elda? Kenapa? Yang perkataannya seperti madu? Bukan karena dia orang Madura, bukan. Tinggal pilih, sama-sama bilang tinggal pilih. Suami istri dengar,
Kau pilih perkataanmu yang keluar dari mulutmu kepada pasanganmu. Pilih perkataanmu yang keluar pada anakmu. Karena perkataan ini membuat saudara dikenal sebagai apa. Kau akan dikenal sebagai apa lewat perkataanmu. Next. Kita baca lagi ini. Amsal pasal 15 dan 12, 1, 2, 3. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikan. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Lanjut. Ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti apa? Sakitnya itu di mana? Tapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Saudara tinggal pilih. Gitu loh. Dengar baik-baik. Auman saudara. Auman kita ini. Tadi jelas video itu menunjukkan singa itu punya waktu yang tepat untuk dia mengaum. Tidak sembarangan. Supaya energinya tersalurkan dengan baik. Pilih kapan waktu yang tepat untuk bicara. Pilih. Dan isi katanya. Biar perkataan itu perkataan menyembuhkan. Tapi dengar baik-baik. Saya pernah. Saya kasih tahu sama saudara. Saya pernah. Ada orang, saya dengan dia bermasalah. Sebaik apapun perkataan saya, tetap apa? Negatif. Betul. Kalau perkataan saya baik, dia akan bilang pura-pura. Dia akan bilang menjilat. Dia akan bilang ada udang di balik batu. Karena itu bagian terakhir nanti. Tentang hati. Itu sebabnya dengar baik-baik. Dengar. Kenapa ayat ini sampai dikatakan mendatangkan kesembuhan? Sama-sama bilang mendatangkan kesembuhan. Karena perkataan yang tidak tepat itu juga bisa mendatangkan penyakit. Betul. Sebelum terakhir, saudara pernah dengar kasus pembunuhan Rian Jombang? Atau ya itu janganlah. Ada seorang pembantu di Jawa. Dia membunuh majikannya. Dan saudara tahu dengar baik-baik. Sewaktu dibuat olah TKP, dia lakukan ini tanpa rasa bersalah. Dia potong tangannya. Dia bilang gini, potong. Ini tangan yang suka memukul saya. Ini kaki yang suka tendang saya. Mulutnya dimasukin benda tajam. Ini mulut yang suka maki-maki saya. Pembantu. Dan dia nggak punya rasa bersalah. Karena apa? Perkataan itu begitu menyakitkan dia. Susah sembuh. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya hati-hati dengan perkataan kita. Kita ngomong baik aja orang bisa salah tangkap. Apalagi ngomong tidak baik. Makanya kita harus lakukan dua hal. Telinga dan hati ini harus sama-sama beres. Jangan hanya telinganya beres, mulutnya beres, hatinya nggak beres. Dengar baik-baik. Kita nggak bisa atur mulut orang. Nggak bisa. Yang kita bisa atur apa? Mulut kita, telinga kita, dan hati kita. Kita nggak bisa atur mulut orang lain. Kita bisa tegur dia. Tapi dengar baik-baik. Kita harus belajar. Sama-sama bilang belajar. Urus telinga, urus hati kita. Karena apa? Perkataan itu menyembuhkan atau menyakitkan. Dua terakhir. Coba lagi. Yuk. Kita baca 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teladan perkataan. Teladan perkataan. Kemarin Kava terima rapor. Lalu dibuat. Ada the most 1, 2, 3. Yang terakhir, the most religious. Siapa ini yang paling rohani? Lalu ditanya, apa itu the most religious? Awalnya saya pikir, yang paling rohani mungkin anak kami. Tapi tiba-tiba dia bilang, the most religious ini adalah anak dengan perkataannya yang dia nggak suka marah, yang tidak suara keras. Anak kami Kava paling suara keras. Betul. Anak kami itu Kava, dia Batak sekali, saudara. Dan dia,
Dia pernah punya rekor lebih hebat dari saya. Dia ketua kelas hanya 1 hari. Terus mamanya tanya, kenapa adik nggak mau jadi ketua kelas? Gitu loh. Saya tidak suka pimpin orang yang tidak mau dengar saya. Wes, mantap nak. Ya, nah, sudahlah, ayo tinggalkan mereka. Hampir saya bilang kebaskan debu kaki enggak. Memang kan anak SD, saudara tahu anak SD ya. Waktu dia tegas, sudah mikot. Dia nggak main-main saudara. Jadi dia bingung. Waktu saya main dan waktu saya tegas, gitu loh. Gitu. Jadi makanya, sudah ya. Saudara dengar baik-baik. Sama-sama bilang, teladan dalam perkataan. Ini kita perlu belajar. Seumur hidup. Perlu belajar ini. Perlu belajar. Terakhir, sebelum kita berdoa. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, dan 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Saudara dengar baik-baik. Hati. Sama-sama bilang hati. Jadi memang Tuhan mengaum seperti singa. Karena hatinya bersih, hatinya tulus, hatinya penuh kasih. Saudara bisa mengaum seperti singa, hatinya bagaimana? Kalau hatinya tidak baik, aumannya akan mencakar, akan menyakitkan, akan menjadi seperti pedang yang menusuk dan merusak. Tapi kalau hati kita bersih, tulus, auman kita akan mendatangkan pertobatan. Katakan amin. Orang mungkin tersakiti dengan perkataanmu hari ini. Tapi kalau hati kita tulus, dengar baik-baik. Perkataan itu akan menjagai dia. Akan membatalkan hukuman atau hal negatif yang datang atasnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis menggunakan karakter singa. Setan menggunakan karakter singa. Perkataan. Dia tahu powerfulnya singa. Dan dia ambil itu. Dia tipu orang percaya. Dia tipu orang-orang percaya pada hari itu. Karena orang-orang percaya di kitab Petrus itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini seperti singa. Dan mereka mulai merasa di mana Tuhan. Bangsa ini menindas kami. Perkataan-perkataan itu menindas. Iblis itu gunakan pola ini saudara. Dia tipu. Dia pakai suara auman Tuhan itu tapi iblis yang pakai. Dia berkeliling, dia ngomong, dia membuat takut, dia membuat kita patah imannya, dia membuat kita hilang harapan. Tinggal kita pilih, kita mau jadi singa dari Yehuda atau iblis seperti singa yang menipu manusia. Hari ini saya berharap firman Tuhan ini menolong saudara, kita pulang seperti singa yang berasal dari Tuhan. Perkataan kita penuh kasih, perkataan kita menyembuhkan, perkataan kita menghidupkan. Kita pembawa kabar baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi